Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudarmaji, NIM D400190159 dari kelas G, Praktikum Elektronika Analog Lanjut, Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Praktikum Teknik Elektronika Analog Lanjut. Ketentuan 1. Pot 1 sesuai kondisi pada tabel 25%. Pot 2 sesuai kondisi pada tabel 75%. Resistor filter 1 49.000 ohm. Resistor filter 2 1900 ohm. Alat dan bahan 1. Kapasitor, yang kedua resistor, yang ketiga diode, yang keempat transistor 2N3055, yang kelima pad Hg, yang keenam IC LM741, yang ketujuh power DC, yang kedelapan sinyal generator, yang ke-9 osiloskop, yang ke-10 ground, dan yang ke-11 AC voltmeter. Dasar teori dan prinsip kerja rangkaian. A. Rangkaian komparator. Komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan besar tekanan masukan. Komparator biasanya menggunakan OP-AMP sebagai piranti utama dalam rangkaian. Vref dihubungkan ke plus supply, kemudian R1 dan R2 digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan OP-AMP adalah sebesar V R1 per R1 plus R2. Yang kedua, penguat daya. Power amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk membuka atau memperbesar sinyal masukan. Penguat kelas A merupakan kelas penguat yang desainnya paling sederhana dan paling umum digunakan. Seperti namanya, yaitu kelas A, yang artinya adalah kelas terbaik. Penguat kelas A ini memiliki tegangan distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Umumnya, penguat kelas A merupakan transistor single atau transistor bipolar FET IGBT yang terhubung secara konfigurasi common emitter bersama. C. Filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan disebut dengan passband, dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stopband. Titik peralihan antara passband dan stopband disebut dengan frekuensi cutoff. Pada bidang elektronika, khususnya elektronika analog, filter dibagi menjadi dua jenis, yaitu filter pasif dan filter aktif. Filter pasif merupakan rangkaian filter yang disusun dari komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Dengan hanya menggunakan komponen pasif, sinyal keluaran nilainya akan lebih kecil daripada sinyal masukan. Lalu kita akan menuju ke rangkaian. Pada rangkaian kali ini kita ada 3 rangkaian, yaitu rangkaian komparator, rangkaian penguat daya. Ini rangkaian komparator, ini rangkaian penguat daya kelas A, dan yang ini rangkaian filter aktif. Cara kerja rangkaian. Dari sumber DC yang sebesar 15 volt menuju ke komponen RV1 dan RV2 untuk menghasilkan output yang harus lebih tinggi R2 atau sama.
dan akan masuk ke rangkaian penguat daya kelas A. Ini IC LM741, kaki 2 dan 3 menuju input, kaki ke-7 menuju power, dan kaki ke-4 menuju power ke ground, dan kaki ke-6 menuju dioda. Lalu akan masuk rangkaian penguat daya kelas A. Penguat daya kelas A dipilih karena penguatan satu gelombang sinus, kemudian dari output akan terhubung ke resistor adjustable, lalu menuju ke rangkaian ketiga, yaitu filter aktif. Dan jenis filter aktif ini adalah bandpass filter, yaitu akan melawan sinyal dengan frekuensi tertentu pada suatu range atau jangka, lalu menuju ke osiloskop. Pada channel 1 dipasang di output komparator, channel 2 disambungkan dengan sinyal generator, channel 3 disambungkan pada penguat daya kelas A, dan channel 4 disambungkan pada output filter aktif. Agar lebih jelas, kita menuju ke gelombangnya. Sinyal di channel pertama garis lurus, termasuk DC. Jika di atas 50%, maka gelombang tidak akan berbentuk sinus sempurna. Gelombang 2 berbentuk sinus sempurna karena ada pengaruh dari potensiometer 2, yaitu 75%. Jadi bentuk gelombang bisa sinus sempurna. Yang channel ketiga, penguat daya kelas A berbentuk gelombang tidak sinus sempurna karena menguatkan channel A karena faktor dari port 2 yang diatur high yang menyebabkan channel 3 memiliki penguatan lebih tinggi. Channel 4 hampir mirip dengan channel 3 karena dapat pengaruh dari filter aktif. Lalu menuju ke pertanyaan. 1. Kenapa hasil akhir gelombang channel 4 pada rangkaian itu seperti itu? Karena channel 4 itu PHG yang dibuat menjadi low yang mengakibatkan aliran arusnya untuk pembuatan gelombang semakin kecil dibandingkan yang sebelumnya di channel 3. Yang kedua, hitunglah nilai frekuensi cutoff pada rangkaian tersebut. FHP sama dengan 1/2B kali R1 kali C1 sama dengan 1/2 kali 3/14 3,14 kali 49.000 kali 44,7 kali 10⁻⁹ sama dengan 691 Hz. Yang kedua, yang LFP 1/2B kali R2 kali C2 sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 1900 kali 4,7 kali 10⁻⁹ sama dengan 17.822. FC sama dengan FHP sampai FLP. Jadi 691 Hz sampai 17.822 Hz. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.